Sampean gak ngerti Mbak, masalahku koyo ngene, berat Mbak rasane Mbak. Kayak gini ya Allah. Saya ya hampir semua sudah saya alami. Hampir semua. Dari segi apa? Dari segi suami main, gak hanya satu perempuan loh. Tapi saya mikirnya, saya kok Mbak suaminya sudah kayak gitu, kok nggak diselesaikan aja sih Mbak pernikahannya. Karena waktu itu saya gengsinya gede banget. Saya malu kalau pisah itu dengan bercerai. Saya malu. Aneh ya, mengorbankan kesehatan mental saya demi gengsi saya. Saya malu waktu itu, nggak mau, soalnya mbak saya itu sudah gagal pernikahannya, terus adik sepupu saya juga sudah gagal, dan hampir banyak orang yang menanti kegagalan saya juga. Nah itu tantangan saya. Jadi meskipun kayak gitu, oh ya wes lah, kalau misalkan dia mau kayak gitu, terus aku mau gimana ya, aku gak terlalu gini orangnya, maksudnya aku gak terlalu bucin orangnya. Kalau misalkan, soalnya prinsipku gini, laki-laki itu suatu saat pasti bakalan pergi, entah itu pergi ke sisi Allah atau pergi ke sisi wanita lain. Dan percaya deh, suami meskipun setia kayak apapun, pasti di hatinya itu pernah menyeleweng. Yakin. Banyak kan kasus padahal istrinya sholihah, pakai cadar, masih kan selingkuh. Ada lagi tokoh kelihatannya bucin banget sama istrinya, romantis banget, nyatanya dibalik itu main wanitanya nggak cuma satu. Jadi kita sebagai perempuan itu harus pintar. Jangan terlalu percaya dengan kesetiaan suami. Kayaknya nggak ada kok laki-laki yang setia itu, kayaknya nggak ada menurutku. Kayaknya nggak ada. Maaf ya laki-laki kalau misalkan sawan merasa setia, mohon maaf, karena saya sudah di sekitar saya dan banyak sekali yang saya lihat ya seperti itu. 1-5 tahun menikah, bahagia sekali, apalagi baru dapat anak 1. Nanti kalau jenuh-jenuhnya itu di titik usia 5 tahun ke atas, apalagi si perempuannya ini nggak bisa menjaga diri, maksudnya nggak bisa merawat diri. Yang waktu belum nikah itu dia cantik sekali, bodinya aduhai, tapi ketika sudah menikah punya anak, dia nggak bisa merawat diri dan dia nggak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah seperti itu. Karena memang orang perempuan kalau sudah melahirkan, kata ibuku, dia itu tubuh wanita habis melahirkan itu balik nom neh. Jadi istilahnya kan banyak kan yang bilang turun mesin, ganti mesin, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak dijaga benar-benar ya kayak gitu, yang tadinya cantik jadi nggak cantik, kayak gitu. Memang itu sudah kodratnya jadi wanita. Dan makanya kenapa kita sebagai perempuan harus pinter. Ya pinternya itu, soalnya laki-laki ya meskipun dia berubah jadi gemuk, tapi tetap laki-laki itu terlihat gagah. Kayak apapun bentuknya laki-laki. Dan percaya nggak, laki-laki sama perempuan itu beda jauh. Perempuan setelah menikah ya, kalau nggak ada dana yang mencukupi, kalau dia nggak bahagia, nggak dibahagiakan, entah itu nggak membahagiakan diri sendiri atau nggak dibahagiakan suami, dia pasti berubah jadi lebih buruk dari sebelumnya. Tapi kalau laki-laki sudah menikah, itu dia lebih punya berwibawa. Yakin, ada keponakan saya kayak gitu, waktu dia masih perjaka kan sering tak jak
kemana-mana, dia kan bisa nyetir, tak ajak. Kalau misalkan saya mau keluar kota, tak suruh nyupirin, kan lumayan ya buat caperan. Tapi setelah dia nikah, loh kok beda ya, semakin dia bapak-bapak tapi cah iki kok ketok, maksudnya ketok seger, ketok pantes kayak gitu. Jadi tapi kalau perempuan nggak bisa. Perempuan itu soalnya butuh kesadaran. Sebenarnya kalau uang ada tapi kalau pikiran sampean sebagai perempuan masih ngeluh terus, setiap hari insecure terus, saya tanpa biaya dari suami, saya bisa kok nganggo duit, Mbak. Yo kabeh nganggo duit, makanya perempuan itu harus pinter lah pertama cari duit. Bisa, paling enggak perempuan itu pokoknya jangan hanya mas endi jatahku, jangan hanya gitu. Saya dari mulai nikah sampai sekarang, saya gengsi mau minta suami, padahal hak saya, kewajiban saya. Kalau saya dikasih, oke, terima kasih, alhamdulillah, semoga pekerjaannya semakin lancar. Tapi kalau nggak dikasih, ya sudah, nggak dikasih kok, masa aku harus minta-minta? Emang aku pengemis? Enggak lah, nggak pernah aku minta. Ya memang maksudnya terus akhirnya itu salah. Maksudnya laki-laki yang seperti itu dia jadi manja, merasa dia aman, bojoku gak butuh duitku, jadi duitnya gak dolanan. Nah itu salahku sebenarnya, terlalu memberi kelonggaran pada suami. Makanya ini bekal juga untuk yang belum nikah. Kalau punya suami itu kayak kayak layang-layang lah, ya dilepas ya ditarik, dilepas ditarik gitu. Jangan terlalu dilepas, jangan terlalu digenggam. Nek sama terlalu genggam dia bakalan pergi berontak. Kalau terlalu dilepas dia juga hilang kendali. Laki-laki tuh kayak gitu. Makanya jadi perempuan itu harus pintar. Soalnya saya dulu nggak pintar, saya cuma pintar cari duit tok. Soalnya saya mulai bisa cari duit itu sejak saya kuliah. Saya ya brandingnya saya sendiri, bukan saya promosi muluk-muluk itu, enggak. Apa yang saya pakai disukai orang, ya udah, berarti itu modalku gitu. Makanya saya di sini belajar untuk ngomong di depan kamera. Saya itu pengen sharing ke teman-teman seperti apa sih kehidupan orang yang setelah terpuruk tapi bisa bangkit kembali. Jadi yaitu kembali itu tenang. Waktu saya difitnah, ya sudah, saya diam, saya nggak membalas, saya juga tidak keluar-keluar, saya tidak melakukan ini, saya enggak. Terus saya mendatangi si A, si B, si C supaya saya dibela, enggak. Justru ketika saya digencarkan dengan fitnahan itu, saya diam di rumah. Saya takut? Enggak. Saya hanya meredam diri saya sendiri. Soalnya kalau saya tipe orangnya itu kalau sudah marah banget, jelek marah saya. Makanya saya daripada nanti dampaknya terlalu buruk ke depan untuk saya sendiri, saya mending diam. Karena saya punya banyak sekali kunci untuk menjatuhkan mereka semua. Buat apa saya menjatuhkan? Saya cuma pengen jadi pemenang dari diri saya sendiri, bukan dari menjatuhkan orang lain. Saya terus menyendiri, berdiam diri. Saya terus-terusan berusaha untuk menenangkan diri. Itulah yang saya lakukan selama saya menjalani ujian dan cobaan waktu itu.